Di video kedua ini, saya akan membahas film yang berjudul American Mary. Film ini rilis pada tahun 2012. Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan tokoh utama yang bernama Mary. Mary merupakan salah satu mahasiswi kedokteran. Saat Mary sedang belajar, terlihat ia sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya tidak fokus. Hal itu dikarenakan ia mengalami kesulitan uang untuk membayar kosnya selama 3 bulan dan terancam akan diusir. Mary yang putus asa mendaftarkan dirinya menjadi seorang penari tiang di nightclub milik Billy. Setelah interview, Mary diterima. Namun, di hari pertamanya, bukannya disuruh menjadi penari tiang. Billy yang mengetahui Mary merupakan mahasiswi kedokteran, ia malah menyuruh untuk membedah seseorang yang sekarat dengan imbalan $5.000. Mendengar hal itu, Mary melakukannya tanpa keraguan apapun. Setelah peristiwa yang dialaminya, ia mengalami trauma, karena itu merupakan pertama kalinya ia melakukan operasi kepada manusia yang hidup, yang membuat ia mengisolasi dirinya sendiri selama beberapa hari di rumahnya, karena takut ia akan ditangkap polisi. Saat ia sedang menyiapkan makanan siangnya, ia dikunjungi oleh Beatrice. Sekilas jika dilihat, Beatrice memiliki wajah yang mirip dengan tokoh kartun. Ia sudah melakukan banyak operasi untuk mendapatkan bentuk yang diinginkannya seperti sekarang. Beatrice merupakan salah satu penari tiang di klub malam tempat Mary bekerja waktu itu. Kedatangan Beatrice, ia ingin menawarkan Mary kerjaan untuk memodifikasi tubuh temannya yang bernama Rabi. Awalnya Mary menolak dengan bertanya, mengapa Rabi tidak melakukannya sendiri di rumah sakit? Namun Beatrice hanya menjawab, jika tidak ada rumah sakit yang mau menerimanya. Setelah bernegosiasi cukup panjang, Mary menerimanya. Tibalah waktu Mary bertemu dengan Rabi. Rabi merupakan desainer terkenal yang sangat terobsesi dengan boneka Barbie. Ia menginginkan agar tubuhnya tidak memiliki kemaluan lagi, sehingga ia meminta Mary untuk mengangkat bagian tombolnya. Operasinya pun dimulai dan berjalan lancar. Di samping itu, Rabi ternyata melakukan operasi itu tanpa sepengetahuan suaminya. Terlihat saat Rabi menunjukkan tubuhnya yang sekarang, raut wajahnya berubah seketika. Akibat dari pengalaman operasi yang dilakukan, kemampuan Mary meningkat pesat dibandingkan dengan mahasiswi yang lain. Mary juga banyak mendapat pujian dari dosennya saat magang. Mary yang sedang beristirahat, ia tiba-tiba dipanggil oleh dosennya yang bernama Dr. Walsh. Dr. Walsh ini mengajak Mary untuk mengikuti pesta yang dibuatnya bersama dengan dokter lainnya di tempat Dr. Grant. Mendengar hal itu, Mary sangat senang dan menerimanya. Ternyata, ada udang di balik batu. Di sana, Mary dibius dan mendapatkan tindakan tidak senonoh. Tidak berhenti di situ, Dr. Grant lanjut merekamnya. Mary yang sudah kecewa, memutuskan untuk berhenti kuliah dan melanjutkan profesinya untuk memodifikasi tubuh seseorang. Seiring berjalannya waktu, Mary semakin terkenal di internet karena Rabi ternyata memposting hasil yang ia dapatkan dari Mary dan banyak respon positif yang diberikan. Mary pun mendapatkan julukan Bloody Mary. Mulai dari sana, ia mulai mendapatkan banyak customer. Banyak orang yang datang ke tempat pengoperasiannya, mulai dari orang yang ingin membelah lidahnya, menumbuhkan tanduk di bagian kepalanya, dan yang paling ekstrim, ada 2 wanita kembar meminta Mary untuk memindahkan tangan kiri mereka dan memodifikasi mereka sedemikian rupa menyerupai sosok iblis. Mendengar hal itu, Mary sempat tidak yakin dapat melakukannya. Tetapi, dengan bantuan dokter lain, ia berhasil. Ternyata tindakan tidak senonoh yang dialami Mary membuat ia menaruh dendam kepada Dr. Grant. Ia menyuruh Alex dan temannya untuk menculik Dr. Grant. Mary menjadikannya sebagai kelinci percobaan untuk latihannya dalam skill memodifikasi tubuh. Akibat menghilangnya Dr. Grant, Mary diinterogasi oleh seorang detektif, karena ia mengetahui jika Mary ada di pesta yang diadakannya kemarin. Dan namanya juga termasuk di dalam list wanita yang mungkin tidak suka dengan Dr. Grant. Namun, Mary dengan santai dapat membuat dirinya terlihat tidak melakukan apa-apa dan terbebas dari detektif tersebut dengan mudah. Kemudian, kita diperlihatkan bagaimana kondisi Dr. Grant sekarang. Terlihat kondisinya sekarang, ia tidak memiliki tangan dan kaki lagi, mulut yang dijahit, kulit punggung yang digantung,
Tidak selesai sampai di situ. Mary ingin melubangkan perut sebelah kanan milik Dr. Grant. Saat menjalankan aksinya, tiba-tiba ia diserang oleh penjaga di sana. Mary yang sempat tumbang, kembali bangun dan berhasil menghabisi penjaga tersebut bersamaan dengan Dr. Grant. Keesokan harinya, saat ia sedang melayani customer, ia didatangi kembali dengan detektif yang sama. Detektif itu berniat ingin menolong Mary karena ia menganggap kalau Mary merupakan korban. Namun, Mary tetap menghiraukannya dan tetap menutupi kejadian yang sebenarnya. Malam harinya di nightclub, ia mendapatkan kabar dari Billy jika Beatrice sudah tidak bekerja di sana dan hilang kontak. Mary merasa bingung karena ia mengetahui kalau Beatrice bukan orang yang seperti itu. Sepulangnya di rumah, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Beatrice yang menyuruhnya agar berhati-hati karena suami dari Rabi sedang mencarinya. Karena ia tidak terima dengan bentuk tubuh Rabi sekarang, serta menyalahkan Mary yang mengoperasinya. Tiba-tiba, di waktu yang bersamaan, suami Rabi datang dan menikam Mary. Terjadilah pergelutan yang sengit. Mary berhasil membunuh suami Rabi, tapi naas. Ia harus mati kehabisan darah saat mencoba menutupi lukanya. Kebenaran pun mulai terkuak saat polisi datang dan terbongkar sudah apa yang dilakukan Mary kepada Dr. Grant.